Majikan beliin mainan buat para kucing, tapi mainannya mini banget. Ini gimana cara maininnya? Walaupun mini, ternyata masih bisa dipakai buat garuk-garuk. Habis itu dibeliin makanan. Dan itu pun kecil bingit. Duh, yang bener aja dong majikan. Mana kenyang ini? Bontot pun ngambek dan galau. Biar para kucing nggak ngambek lagi, majikan beliin sendal baru yang lucu. Tapi sandal bontot gede banget. Emangnya bontot raksasa? Para kucing tidur di rak yang sempit. Nggak sesuai sama badan mereka yang endut. Alhasil raknya jatuh deh. Kakak-kakaknya bontot pun sama, tidurnya di rak. Kakak-kakak bontot bilang mereka pengen punya tempat tidur baru. Jadi majikan buatin dari drum bekas, satu-satu buat mereka berlima. Tapi seperti biasa, mereka harus setor bulu dulu buat hiasan lucu. Akhirnya majikan selesai bikin hiasan dan rumah para kucing juga udah siap. Mereka seneng banget punya rumah baru. Para kucing satu persatu mulai naik ke rumah. Tapi pas bontot mau masuk, rumah bontot malah diambil alih si Slamet. Si Cila sama Bobon malah bermesraan. Sementara si bontot nggak dapet tempat tidur. Mana si Putih ngorok lagi tidurnya. Bangun tidur si Putih langsung nunggu di depan mesin makanan. Si bontot yang ngeliat Putih langsung gercep ikutan. Si Putih malah ketiduran. Jadi dihabisin bontot deh makanannya. Begitu bangun makanan udah habis, si Putih sedih dan ngadu ke majikan. Jadinya bontot di penjara deh. Si Putih pun dikasih makanan baru yang enak bingit. Si bontot cuma bisa liatin. Karena si Putih baik, bontot dikasih juga makanannya dan dibebasin. Kemarin abis dibikinin boneka kucing setengah ular. Tapi bontot nggak puas. Dia mau boneka lucu. Bukan yang serem. Si Putih diambil bulunya. Kakak-kakak bontot lega kali ini nggak diambil. Ternyata bulu Putih masih kurang. Ambil aja deh bulu Slamet. Tapi seperti biasa, dia galak banget. Sambil nunggu selesai, bontot dikasih makan. Tapi dia nggak mau makan sebelum dapat boneka baru. Akhirnya boneka pun jadi. Wow. Dan bontot mau makan. Sekarang waktunya makan. Kakak-kakaknya bontot langsung gercep makan. Tapi si bontot nggak kelihatan batang hidungnya. Majikan pun nyariin kemana-mana. Padahal dia lagi ngumpet di atas. Bontot pun digantung di jemuran biar nggak bisa manjat-manjat lagi. Kalau kamu nggak mau makan, sini mending kamu aja yang aku makan. Majikan sering makan buah persimmon. Cici jadi tahu persimmon adalah buah favorit majikan. Besoknya pas mau berangkat kerja, tiba-tiba ada buah persimmon di dalam tasnya. Padahal di rumah cuma ada majikan dan Cici. Semua jendela juga tertutup rapat. Karena penasaran, majikan coba cek CCTV, tapi ternyata rusak. Majikan tanya Cici, tapi Cici diam aja. Besoknya, majikan pura-pura pergi kerja lalu sembunyi. Dari situ dia lihat Cici keluar rumah. Dan dia lihat sesuatu yang bikin shock. Cici ternyata pergi ke toko buah buat beli persimmon. Dia bahkan pakai uang tabungannya sendiri. Setelah dapat, Cici pulang sambil bawa tas kecilnya. Sampai rumah, majikan cek tas Cici. Dan bener aja, ada buah persimmon. Majikan terharu banget dan makin sayang sama Cici. Majikan kasih tantangan lagi buat para kucing. Kali ini mereka harus lewat di celah-celah kosmetik majikan. Pertama si Cipung. Dia malah melengkungin badan biar makin ramping. Seperti biasa dia lewat di pinggiran. Dan berhasil. Kedua si Cici, walaupun gak seramping Cipung, tapi dia pintar, dia lewat dengan cara zigzag dan berhasil juga. Majikan bangga dengan Cici. Tiba giliran Koko, tapi dia lesu gak semangat karena selalu gagal. Cici dan Cipung semangatin Koko, dia pun memberanikan diri buat coba. Tapi si Koko kebingungan, gimana lewatnya ini? Alhasil jatuh semua deh. Si Koko jadi sedih, buat semangatin si Koko. Majikan udah nikah, Oreo nggak boleh tidur bareng lagi. Jadi majikan siapin ruangan buat dekorasi kamar baru Oreo. Pertama dikasih ranjang tidur yang nyaman buat Oreo. Lalu dikasih meja yang didekorasi dengan lampu hias. Setelah itu dikasih lemari bentuk mobilan. Dan stok cemilan kalau Oreo lapar. Dikasih juga aneka ragam baju yang lucu-lucu. Terus dikasih sofa biar Oreo bisa santuy. Udah jadi deh kamar Oreo. Menurut kamu bagus nggak? Komen ya. Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga, majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu.
Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon. Pas lagi berburu batu giok, majikan dan Emon tersesat. Mereka pun buat tanda SOS biar lebih mudah ditemukan. Mereka kelaparan dan berusaha cari makanan. Lalu mereka nemu semangka. Tapi pas dibuka, udah busuk semangkanya. Lalu mereka nemu kaktus. Pas lagi ambil kaktus, malah nggak sengaja nemu tulang. Ih serem, tulang apaan tuh? Lalu nggak jauh dari situ, mereka nemu kentang. Alhamdulillah. Karena udah kelamaan jalan, majikan kehausan, lalu dia dapat ide buat meras tanah. Dicopotlah kaos kakinya, lalu diperas tanah itu sampai menghasilkan air. Lumayan buat lepas dahaga. Sekarang tinggal masak kentang dan kaktusnya. Tapi tiba-tiba ada sisik ular. Takutnya. Emon mau menikah. Emon dikenalin sama kucingnya teman majikan yang bernama Ruru. Majikan udah siapin cincin lamaran. Tapi kata pemilik Ruru, cincin berliannya kurang besar. Tapi kok malah diambil sama dia, itu kan buat Ruru. Habis itu dia ambil bib favorit Emon dan buang makanan Emon. Habis itu pas dikasih batu permata, katanya kurang banyak. Emon terpaksa cari batu permata sampai kecapean. Udah dicariin batu permata yang banyak, masih komplain terus. Karena nggak tahan lihat pemilik Ruru yang nggak bisa bersyukur. Majikan pun usir mereka dan batalin pernikahan Emon. Majikan bantuin adik sepupunya cari barang yang hilang. Ternyata tadi barang-barangnya diambil sama ayahnya. Emon bantu cari di sekitar rumah, tapi nggak ketemu. Akhirnya mereka cari di dalam rumah pas ayahnya lagi pergi. Emon nemu sebuah brankas tersembunyi. Di dalam brankas itu ada foto idol K-pop yang dicari sepupu majikan. Lalu Emon nemu senter buat cari tahu kode brankas itu. Brankas pun berhasil dibuka. Di dalamnya ada barang-barang sepupu majikan. Gak lama kemudian ayahnya pulang, lalu marahin anaknya. Majikan yang kasihan lihat sepupunya dimarahin pun langsung ngadu ke bibinya. Dia bilang suaminya sembunyiin uang di dalam brankas. Perang dunia pun terjadi. Majikan bawa Emon ke pesta kucing. Ada banyak kucing yang datang. Emon pasti seneng deh punya teman baru. Tapi pas majikan tinggal ke kamar mandi, loh kok Emon ada di pojokan gak main sama kucing lain? Wajah Emon terlihat sedih. Majikan pun cek CCTV. Ternyata tadi Emon didorong dan ditendang. Pas majikan samperin ternyata mereka lagi ngomongin Emon. Katanya Emon jorok dan gak manis kayak kucing lainnya. Dengar itu, majikan langsung marah sama mereka. Tapi bukannya minta maaf, mereka malah bilang omongan mereka bener. Emon pun makin sedih dengernya. Pas sampai rumah, Emon langsung murung. Jangan sedih Emon, kamu adalah kucing terbaik di dunia. Teman-teman like dan komen buat semangatin Emon ya. Teman majikan dateng, dia bilang abis adopsi kucing, lalu nunjukin sertifikat adopsinya. Dia mau ambil beberapa barang Emon biar kucingnya ketularan beruntung. Malah aji mumpung dong, makanan Emon pun ikut diambilin. Terus pas Emon lagi makan, makanannya malah diambil dan dikasih ke kucing barunya. Emon malah dilempar makanan. Jadinya Emon sedih deh. Majikan yang kasihan lihat Emon pun marah dan usir temennya. Tenang ya Emon, nanti kita beli lagi barang-barang yang diambil tadi. Uang kita masih banyak. Temannya majikan pamer habis beli robot canggih. Katanya harganya mehong bingit, majikan gak bakal mampu beli. Tapi majikan percaya kalau Emon bisa ngalahin robot itu. Akhirnya mereka bikin tantangan. Pertama, siapa yang paling hoki? Majikan kasih Emon kertas gosokan lotre dan langsung dong si Emon dapet jackpot. Sementara temen majikan pakai teknologi canggih si robot buat nge-scan. Pas digosok malah zong. Lanjut ke tantangan berikutnya. Cari batu giok di taman. Itu kan memang keahlian Emon. Nggak pakai lama, Emon langsung nemuin batu safir merah merona. Dia juga nemu kalung mutiara. Nggak jauh dari situ dia nemuin lagi gelang giok. Dan ternyata ada banyak batu giok tertimbun daun kering. Sedangkan teman majikan pusing 7 keliling dan malah kesel sama robotnya. Pas duel terakhir, Emon keluarin jurus pamungkas dan berhasil menang telak. Si robot auto berasap kena semburan maut si Emon. Menurut kamu lebih hebat robot mahal itu atau Emon? Adiknya majikan jatuhin kuncinya ke selokan. Pas mau telepon damkar buat minta bantuan, HP-nya malah ikutan jatuh. Karena Emon pintar, dia pun minta tolong Emon buat cari cara. Majikan nemu gunting besar, tapi itu nggak berguna. Ada tali di depannya. Dicoba pakai tali deh, tapi nggak muat. Emon nemu tali lain, tapi tetap nggak berhasil cuy. Akhirnya Emon coba cari barang berguna di sekitar. Dapat mainan karet nih. Dan bener aja, setelah dicoba, akhirnya HP adik majikan bisa diambil. Makasih ya Emon, pinter deh. Emon dan majikan datang ke tempat tambang batu giok. Majikan sampai nyewa tas. Awalnya Emon nemu benda-benda aneh.
bahkan nemu bola kecil warna-warni. Tapi akhirnya Emon berhasil nemu giok berharga. Gak jauh dari situ, Emon nemu lagi batu giok yang lain. Setelah dirasa cukup, majikan mau pulang. Tapi tiba-tiba Emon naik ke atas batu dan mengendus sebuah batu. Pas majikan buka, ternyata ada emasnya. Setelah berburu batu giok, majikan dan Emon pergi ke toko buat jual hasilnya. Wow, ternyata harganya lumayan mahal. Majikan dan Emon dapat duit banyak nih. Setelah dari toko itu, bukannya pulang ke majikan, malah ajak Emon buat cari batu giok lagi. Kali ini carinya di dalam goa. Dan lagi-lagi, majikan dan Emon berhasil dapat batu giok banyak banget. Wah, kalau dijual bisa dapat berapa duit ya? Semalam ada berita meteor jatuh. Majikan dan Emon bertekad nyari meteor itu. Lumayan, cuan banyak kalau dijual. Belum lama jalan, si Emon menemukan sesuatu di dekat batu. Tapi ini mah batu biasa, nggak ada harganya. Lalu adik majikan manggil. Katanya dia lihat batu mencurigakan. Dan pas di-searching di HP, nggak taunya itu cuma batu gosokan kaki. Tiba-tiba si Emon nemuin sebuah kotak. Tapi pas dibuka, ternyata isinya jam tangan mainan. Ayo Mon, cari lagi yang bener. Kali ini Emon nemuin batu aneh yang nggak biasa. Kira-kira ini apa ya? Pas lagi berburu batu giok, majikan dan Emon tersesat. Mereka pun buat tanda SOS biar lebih mudah ditemukan. Mereka kelaparan dan berusaha cari makanan. Lalu mereka nemu semangka. Tapi pas dibuka, udah busuk semangkanya. Lalu mereka nemu kaktus. Pas lagi ambil kaktus, malah nggak sengaja nemu tulang. Ih, serem, tulang apaan tuh? Lalu nggak jauh dari situ, mereka nemu kentang. Alhamdulillah. Karena udah kelamaan jalan, majikan kehausan. Lalu dia dapat ide buat meras tanah. Dicopotlah kaos kakinya, lalu diperas tanah itu sampai menghasilkan air. Lumayan buat lepas dahaga. Sekarang tinggal masak kentang dan kaktusnya. Tapi tiba-tiba ada sisik ular. Takutnya. Majikan kasih kejutan Emon bola jeli warna-warni. Majikan pun kepikiran ide seru, bikin mandi bola pakai bola jeli. Majikan tuang banyak banget bola jeli ke dalam bathtub. Begitu kena air, bola jeli langsung membesar. Emon dan majikan udah siap mau main bola jeli. Tapi tiba-tiba suami majikan nelpon katanya mau pulang dan mau mandi. Mereka panik, takut dimarahin. Akhirnya buru-buru bola jeli itu dicemplungin ke kloset biar cepet hilang. Bola jeli gede pun ikut dibuang. Majikan pun lega karena masalah udah beres. Pas majikan jalan sore, kok ada yang aneh. Jalanan penuh bola jeli bertebaran. Rupanya selokan mampet gara-gara jeli tadi. Dan sekarang majikan dicariin sama satpam komplek. Gawat nih Mon. Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga. Majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu. Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon. Tiba-tiba, majikan dapat peta harta karun. Entah siapa pengirimnya, majikan dan adiknya menuju lokasi di peta. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Cuman ada rumah siput. Majikan cari di semak-semak, tapi nggak nemu apa-apa. Tapi ternyata si Emon nemu banyak stiker. Lalu Emon nemu tongkat mahkota yang bisa ngeluarin gelembung. Dan pas jalan lagi, si Emon nemuin sekotak perhiasan. Nggak jauh dari situ Emon nemu lagi boneka dan aneka ragam mainan. Wah, setelah dikumpulin ternyata banyak banget mainan yang Emon dapet. Ada yang tahu ini mainan apa aja? Pas lagi cari harta karun di hutan, Emon dan majikan tersesat. Mana HP majikan lobat, jadi nggak bisa minta bantuan. Majikan pun nulis tanda SOS di pohon, berharap ada yang selamatin mereka. Karena udah kehabisan bekal, majikan cari cara buat bertahan hidup. Majikan nemu plastik, plastik itu pun dibungkus di daun agar berembun dan menghasilkan air. Majikan dan Emon pun melepas dahaga dengan sedikit air. Sekarang mereka cari makanan. Si Emon nemu jamur. Tapi kata majikan, jangan Mon, takutnya jamur beracun. Mereka pun lanjut jalan dan menemukan salak. Majikan yang udah kelaparan langsung kupas dan makan salak itu. Tapi tiba